Selamat datang di podcast Bina Desa TV. Halo teman-teman pendengar, selamat datang di episode hari ini dalam rangka memperingati Hari Tanpa Pestisida Kimia. Di tengah arus pertanian modern yang semakin tergantung pada racun kimia, kita ingin kembali bertanya, bisakah kita memanen kesehatan tanpa meracuni tanah? Bisakah kita memberi makan keluarga tanpa mengorbankan kesuburan tanah? Jawabannya ada pada para petani yang memilih jalan berbeda, jalan yang lebih pelan tetapi lebih pasti, yakni jalan pertanian alami. Hari ini kita tidak hanya memperingati Hari Tanpa Pestisida Kimia, kita juga merayakan pengetahuan petani, kearifan lokal, dan keberanian mereka dalam mempertahankan tanah dan benih agar tetap hidup tanpa bahan kimia berbahaya. Untuk itu, mari kita dengarkan narasumber kita yang sudah datang pada pagi hari ini bersama Jaringan Pendidik Pertanian Alami atau JAPA, Bapak Awaludin Rusdi. Beliau merupakan wakil dari JAPA dari Komunitas Pertanian Alami atau KPA Galeso Bumi Mulyo, Polewali Mandar, Sulawesi Barat. Untuk itu, mari kita mulai percakapan kita pada pagi hari ini dengan semangat untuk belajar bersama. Organisasi Kesehatan dan Penelitian mencatat bahwa insiden keracunan akibat pestisida secara global diperkirakan ada jutaan kejadian keracunan setiap tahun yang terkait dengan paparan pestisida, dengan ratusan ribu kematian terkait paparan akut pada dekade terakhir. Angka-angka ini mencerminkan beban besar yang menimpa pekerja pertanian dan komunitas pedesaan yang terpapar langsung. Nah, apa ini yang mengakibatkan pemicunya gitu ya? Kalau kita lihat itu pemicunya ada dua pola yang berulang. Pertama itu benih yang dilapisi oleh insektisida atau fungisida. Terus kemudian adalah praktek penyemprotan kimia yang intensif dan tidak aman. Kemudian benih berlapis racun yang memudahkan agen distribusi tetap sering datang tanpa sosialisasi atau perlindungan yang memadai sehingga petani dan keluarga mereka terpapar saat meredam atau menabur benih. Praktik penyemprotan yang dilakukan beberapa kali per minggu tanpa menggunakan alat pelindung diri yang lengkap atau pelatihan meningkatkan risiko paparan akut gejala seperti mual, pusing, sesak napas, penglihatan kabur. Itu sering dilaporkan pada studi ini. Kemudian juga hasil dari studi yang dilakukan oleh Bina Desa terkait penggunaan pestisida kimia itu adalah terdapat risiko paparan gitu ya sebanyak 80% lebih pada kelompok petani tertentu, terutama pada perempuan. Baiklah, agar tidak berlama-lama, di sini sudah ada Bapak Awaludin Rusdi. Hal yang ingin saya pertanyakan adalah terkait tadi ya paparan pestisida gitu ya, dimulai dari benih gitu. Nah, menurut Bapak Awal, selama bekerja gitu ya sebagai petani pertanian alami gitu ya, apa sih perbedaan yang signifikan yang Bapak Awal lihat terkait perbedaan tanah yang terus-menerus mendapat paparan pestisida kimia dan bagaimana juga kondisi tanah gitu ya yang dirawat secara alami tanpa racun gitu. Mungkin bisa dijelaskan Pak Awal atau sebelumnya mungkin kita perkenalan dulu ya berapa lama Pak Awal melakukan pertanian alami gitu sebelum menjawab pertanyaan saya yang pertama. Silakan Pak Awal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Awaludin Rusdi. Saya bertani itu kurang lebih Desember ini kalau tidak salah sudah masuk tahun yang ke-10. Tahun yang ke-10. Sudah lama berarti ya Pak ya, lama banget ya. Ya, sudah 2015, sekarang 2025, berarti kan 10 tahun ya. Oke, ya 10 tahun. Nah, kira-kira apa nih Pak perbedaan gitu ya terkait tanah yang terpapar sama pestisida kimia, terus kemudian apa juga perbedaan tanah yang dirawat secara alami gitu Pak? Ya,
Kalau tidak salah, sekitar 3 tahun lalu itu saya pernah coba ngecek tanah di lahan saya yang sudah sekarang masuk tahun ke-10 itu. Pertama itu warna tanah memang ada perbedaan dengan tanah yang dikelola secara alami dan menggunakan bahan-bahan kimia. Tapi yang paling jelas itu yang indikasi yang bisa dilihat itu pH tanah. pH tanah yang menggunakan bahan-bahan kimia tadi itu, pestisida, pupuk kimia itu lebih masam, Sementara yang dirawat dengan sistem perkenalan itu lebih netral. Jadi kisaran kemarin kalau tidak salah 6 sekian pH-nya, sementara yang kimia itu di bawah 6 waktu itu. Kemudian tiga tahun lalu kalau tidak salah saya cek kondisi pH. Itu yang secara sederhana bisa dilihat lebih jauh. Misalnya lab itu belum pernah kita coba bagaimana kondisi tanah yang dikelola secara alami dengan menggunakan bahan kimia, itu belum pernah melakukan uji lab-nya. Baru sebatas itu uji pH dan melihat warna tanah yang Nah, kalau dilihat dari warna tanahnya nih seperti apa nih Pak, warna tanah yang di pertanian alami sama yang terkena pestisida? kalau warna tanah yang ya itu mungkin saya tidak tahu persis apakah itu, tapi ini kan tanah yang bersebelahan, jadi relatiflah sama di lahan yang sama. Itu warna yang apa ini yang dirawat secara dikeluarkan alami, itu warnanya lebih coklat. Kemudian yang menggunakan bahan-bahan kimia itu dia lebih hitam. Kemudian tekstur tanahnya juga agak berbeda. Kalau yang hitam itu lebih rasa padat, kemudian yang di proses alami itu lebih renyah atau apa sebenarnya, itu lebih mudah larut begitu kalau di air, lebih mudah larut. Itu yang kemudian saya lihat. Oke, tadi kan Pak Awal ada bilang ya terkait pH tanah gitu ya. Itu dari mana sih teman-teman petani gitu tahu itu pH-nya itu tuh tinggi, rendah gitu? Itu dari mana Pak Awal? Mungkin ini termasuk kearifan lokal juga ya yang harus kita gali di sini gitu ya. Bagaimana teman-teman petani bisa mengetahui itu tingkat keasamannya tinggi atau yang rendah gitu? Ada 2 alat yang kami gunakan kemarin. Pertama yang secara tradisional itu menggunakan kunyit. Terus yang kedua, alat yang kedua kita gunakan pH tester, pH pengukur tanah yang ditancapkan ke dalam tanah. Itu kemudian melihat indikasi jarumnya, itu ada angka-angka di situ. Jadi pH tester sih yang biasa yang digunakan di pertanian. Oke, berarti teman-teman petani sendiri memiliki alat untuk mengukur pH tanah itu ya Pak ya? Iya, punya. Oh, itu harus wajib punya atau gimana Pak? Inisiatif sendiri sih karena penasaran. Tahunya kan pH ini faktor sangat penting dalam pertanian. Nah, melihat apa namanya kebutuhan pupuk organika itu ya perlu juga tahu pH tanahnya. Maka kemarin itu coba dites pH-nya seperti apa sih. Nah, semisalnya nih Pak, ada teman-teman kita gitu ya dari petani konvensional, dia ingin beralih menjadi ke pertanian alami gitu ya. Nah, ini kan kalau kita lihat kan tekstur tanahnya yang ketika dia beralih itu kan enggak sama gitu ya yang dari awal bertani alami gitu. Nah, bagaimana ini Pak cara menghidupkan kembali tanah yang sudah terkena residu atau rusak parah oleh pestisida kimia gitu Pak? Cara memulihkannya.
teman-teman petani alami menggunakan penggunaan mikroorganisme lokal. Ya, di teman-teman kita itu biasa mengenalnya M1, M2, mikroba 1, 2, 3 sampai 5. Itu kan yang populer teman-teman gunakan. Dan itu menurut saya cara yang sangat sangat bagus untuk memulihkan tanah. Nah, M1, M2 mikroba itu apa sih Pak? Boleh kasih tahu kita gitu? M1 itu kita ngambil dari, ada yang menyebutnya PGPR. Itu biasanya kan teman-teman banyak memanfaatkan mikroorganisme lokal dari rumpun bambu. Itu kemudian kita mengambil itu dengan mengisolasi menggunakan nasi yang ditanam di bawah rumpun bambu. Kemudian 3 hari kemudian akan tumbuh jamur. Ya biasa bermacam-macam sih, ada warna putih, ada warna pink, ada warna hijau, ada warna merah. Nah itu yang kita ambil lalu kemudian dicampur dengan gula merah. Nah, setelah itu jadilah dia mikroba 2. Nah tadi yang dalam keadaan nasi yang ditumbuh jamur itu mikroba 1 kita nyebutnya. Setelah dicampur gula, kemudian difermentasi selama 1 minggu, itu kita nyebutnya mikroba 2. Lalu dicampur dengan bisa dedak, bisa bisa katal atau gergaji ya, kayu-kayu lapuk itu, serbuk kayu untuk membuat mikroba 3. Nah, dari situ kemudian dicampur lagi dengan kotoran hewan, terserah apa yang tersedia, atau ayam atau kambing atau sapi. Nah, dicampur dengan mikroba 3 dari dedak tadi yang sudah difermentasi, disimpan lebih 3-4 hari, jadilah dia mikroba 4. Di terakhir kita campur dengan sekam. Karena sekam ini kan arang sekam ini kan media yang sangat bagus untuk pertumbuhan mikroorganisme. Untuk memperbanyak populasi mikroorganisme kita tambahkan arang. Kalau di sini kan yang kita dapatkan arang sekam, sebetulnya bisa arang yang lain, gantung apa yang tersedia di sekitar kita, juga arang kayu dan. Nah itu untuk meningkatkan populasi mikroorganisme di dalam tanah tersebut itu. Karena sekam ini kan media yang sangat disukai oleh mikroorganisme untuk berkembang biak. Sehingga itu kita perlu tambahkan untuk meningkatkan populasi itu sehingga daya penyubur tanahnya itu semakin meningkat, gitu Mbak. Oke Pak Awal. Jadi untuk memperbaiki tanah yang udah rusak itu kita perlu menggunakan mikroba gitu ya Pak ya, yang udah kita bikin sendiri gitu ya. Berarti ini ada 4 step pembuatan mikroba gitu Pak ya, dari mikroba 1 sampai ke mikroba 4 gitu ya. 5. Oh 5, mikroba 5. Nah itu untuk 5 sampai 5 step itu dibutuhkan waktu berapa lama itu Pak agar mikrobanya itu siap jadi untuk diaplikasikan ke lahan pertanian kita? Kira-kira butuh waktu sekitar 2 minggu. Oh tergolong cepat juga ya Pak ya, untuk membuat mikroba ini ya Pak? Iya. 2 minggu sudah bisa. Sudah bisa. Oke baik Pak. Nah terkait membaca bagaimana ini kan setelah kita aplikasi nih mikroba gitu ya Pak ya, bagaimana cara kita itu melihat tanda-tanda tanah itu pulih gitu ya dari penggunaan mikroba yang kita aplikasikan tadi gitu Pak? Secara dari tanahnya agak sulit ya melihat
Tapi yang tadi di awal itu ya itu tadi Oh, yang ciri-ciri di awal tadi ya Pak ya? tekstur tanah, kemudian juga di indikasi tanaman itu kemudian mulai mulai pulih, mulai tumbuh subur, itu yang bisa dilihat secara kasat mata. Hmm. Nah, ini butuh berapa minggu nih Pak dari setelah eh, memasukkan mikroba 5 itu ke tanah lahan pertanian kita, itu kita nunggu jeda berapa lama nih Pak untuk melihat tanah itu pulih gitu? Dari pengalaman teman-teman biasanya itu butuh waktu untuk sampai uh, mendekati normal lah, itu butuh waktu sekitar 3 sampai 4 tahun biasanya. Itu pun kalau cukup intensif memberikan mikroba 4 atau 5 itu di setiap musimnya. Itu waktu sekitar sekitar 3 sampai 4 tahun. Oh, lama juga ya Pak. Tapi boleh nggak misalnya selama kita menunggu 3 sampai 5 tahun dia pulih kembali gitu ya? Boleh nggak itu tanah itu kita gunakan untuk bertani atau apa gitu, seraya tetap kita gunakan mikroba-mikroba tadi itu ke dalam tanah kita gitu Pak? Ya, tetap kita tanami sambil diberikan, itu bukan dibiarkan saja begitu menunggu, tapi tetap diolah dan tetap produktif. Hmm. Itu memang biasa ketika berubah itu produktivitasnya menurun, eh, kemudian berangsur-angsur kemudian pulih kembali. Ya, berarti termasuk berbahaya juga Pak ya kalau misalnya tanah yang sudah terpapar pestisida gitu ya. Memulihkannya sampai 3-5 tahun gitu tuh Ya, kan luar biasa gitu lamanya gitu ya Pak ya. cukup lama ya. Oh, Lama. oke Pak. Nah, misalnya nih di sebuah komunitas gitu ya, komunitas itu atau anggota-anggotanya itu tidak lagi tergantung pada pestisida atau pupuk kimia, itu biasanya berapa lama perubahan kebiasaan petani gitu Pak ketika terjadi peralihan gitu. Ya, ya. Nah, kalau berkisah di pengalaman saya pribadi, eh, saya sih memang langsung 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 meninggalkan itu juga di budaya sistem budaya itu, langsung meninggalkan itu. Cuman masing-masing orang itu punya masa yang beda-beda lah. Itu bergantung dengan latar belakang dia. Karena Hmm. yang punya latar belakang eh, misalnya pegiat lingkungan itu jauh lebih cepat. Tapi kalau ia bertani dan interaksi bertani itu produktif nyata, biasanya memang dia perlu waktu gitu lebih lama. Kecuali misalnya dia intens pertanian alami dan hal-hal yang terkait dengan lingkungan itu bisa akan lebih cepat. Itu sih yang saya lihat di teman-teman. Hmm. Jadi ya eh, latar belakang sangat menentukan cepat tidaknya orang beralih dan kemudian konsisten menjalankan pertanian. Berarti itu lebih ke bagaimana seseorang itu tuh mau gitu Pak ya, mau beralih gitu ya Pak ya. Dan itu yang dipengaruhi tadi itu latar belakang dia, preferensinya, kalau saya nyebutnya dia seorang pro lingkungan. Nah, ini kan sekarang banyak nih ya Pak ya, kait sertifikasi benih harus bersertifikat. Karena kan dalam yang udah bersertifikat kan biasanya benih itu udah dilindungi sama pestisida kimia gitu ya. Nah, menurut Pak Awal ini gimana nih kondisi terkait keberagaman benih itu sendiri, terus kemudian terkait kemandirian petani terhadap benihnya itu bagaimana Pak? Ya, sebetulnya sangat disayangkan karena perlahan-lahan benih lokal itu akan hilang. Sementara benih lokal ini kan mereka punya sejarah yang sangat panjang, mungkin ribuan tahun mereka sudah ada dan itu sudah sangat
bisa beradaptasi dan tanpa sadar kita meninggalkan benih lokal, itu kita kehilangan benih yang punya rekam jejak yang sudah sangat bagus, punya daya tahan yang sangat bagus. Saya ambil contoh misalnya di mangga. Dulu tahun 90-an, ini benih mangga yang tren sekali di tempat saya itu ada dua jenis, harum manis sama mana lagi. Mungkin Mbak Dona juga termasuk yang suka dengan jenis mangga ini. Tapi itu kan punya kelemahan yang sangat tinggi, yaitu sudah sangat rentan dengan serangan alat buah. Kalau tidak ada pengendalian kimia atau pengendaliannya, itu hanya di bawah 50% yang bisa kita panen. Dibanding misalnya mangga lokal, itu tidak apa-apain, mereka tidak kenal mereka dengan alat buah, tidak ada yang ada atau di depan rumah saya itu mangga lokal dan mangga hutan sering disebutnya, itu tidak pernah ada yang kena alat buah. Nah, saya kira di benih-benih lain juga mungkin akan sama. Yang harum manis sama golek kan itu hasil hibrida apa namanya begitu, ya itu persilangan. Nah, saya kira itu mesti kita menyadari bahwa benih lokal ini aset yang tidak bisa kita dapatkan dengan mudah. Kalau ini tidak dijaga akan kehilangan sangat besar. Ya, soal tidak produksi biasa lah itu, tapi kan jumlah produksi bukan satu-satunya alat ukur. Daya tahan juga kan menjadi faktor yang sangat penting untuk diperhatikan. Dan ya ini saya coba mulai menerapkan itu, nanam jenis padi yang rencana saya tidak akan ganti-ganti. Itu terus saya coba tanam untuk apa namanya, ya saya mau dulu persiapan sebagai banyak usaha begitu, apapun kondisinya akan saya tanam terus. Ingin ya mungkin bisa juga disebut Pak ya, itu benih lokal ketika kemudian itu ditanam secara terus tanpa pernah diganti. Berarti di pertanian alami itu petani itu wajib menggunakan petani yang dia budidayakan sendiri gitu ya Pak ya? Ya, saya menerapkan itu, menggunakan benih yang dari hasil petani sendiri. Itu sudah kurang lebih ya, benih yang saya tanam ini mungkin sudah di atas 5 tahun itu, terus menerus tanpa pernah saya ganti. Paling seleksinya ya dari hasil panen itu saya seleksi yang menurut teori-teori yang dipakai, pilih yang rata, tapi tetap jenis padi yang sama. Gitu. Nah, kalau menurut Pak Awal sendiri ini kan udah banyak nih ya benih-benih lokal kita tuh tergusur gitu ya dengan benih-benih hibrida gitu ya, karena ya tadi tuh ya itu tadi gitu ya, harus menggunakan benih yang bersertifikasi, kemudian menggusur benih-benih lokal yang ada di daerah masing-masing gitu ya. Nah, menurut Pak Awal nih, ini bagaimana ya praktik ini tuh supaya benih lokal kita itu nggak hilang gitu loh Pak? Itu gimana ya praktiknya gitu? Saya sih sejak tahun 80-an saya sudah tidak menemukan lagi benih lokal di tempat saya. Mungkin di tempat lain masih ada, tapi di tempat saya tidak ada lagi yang menggunakan benih lokal. Semuanya benih-benih yang dari itu. Ya, harus mengembalikan kesadaran petani, harus mengembalikan kesadarannya akan kedaulatan benih ini. Ya, masalahnya kan bukan semata di soal produksi, tapi juga kekayaan nutrisi pada tanaman. Saya ini kan coba mempelajari mempelajari
gen, banyak menekuni soal genetika. Ya, saya coba belajar soal genetika, dan tanah yang miskin mikroorganisme itu akan juga uh, menurunkan makanan yang disediakan, itu menurunkan kualitas gizinya. Contoh misalnya senyawa bioaktifnya, terus kemudian enzim-enzim di dalam makanan yang kita konsumsi itu akan sangat menurun. Nah, itu kan dipengaruhi oleh pertama soal tadi lingkungan tanahnya, kemudian soal genetik di tanaman itu sendiri. Nah, benih-benih lokal yang kita punya itu mereka adalah benih yang punya kemampuan yang sudah sangat bagus. Ya, kita hanya terlalu terlalu mengejar produksi, sementara mengadakan soal-soal lainnya. Tidak kalah pentingnya dengan soal produksi tadi. Oke Pak Awal, pertanyaan terakhir Pak Awal, ada berapa banyak benih lokal yang ada di tangan Pak Awal? Maksudnya ini kan Pak Awal udah 10 tahun dia bertani alami, terus kemudian membudayakan sendiri benihnya gitu ya. Nah, di tangan Pak Awal nih benih-benih lokal ini udah ada berapa banyak nih Pak Awal? Kalau saya boleh lain, paling tidak ada dua. Yang pertama itu benih yang benar-benar muncul di tempat saya itu benih padi coklat, kalau mau dibilang, karena warnanya memang tidak merah juga tidak hitam. Ini yang saya budidaya sudah kurang lebih 5 tahun terakhir ini kan jenis padi merah dan padi hitam. Itu dua jenis padi yang selalu saya budidaya. Dan perkembangan dua jenis ini yang jenis makanan yang kaya akan nutrisi, sehingga saya petani harus lihat makanannya jenis makanan beras yang berkualitas itu. Saya boleh menyebutnya paling dua, beras coklat sama beras hitam. Kalau yang merah sih yang dari Karanganyar, dari BMW kalau menyebutnya. Oke. Baiklah, terima kasih Pak Awal atas bincang-bincang kita pada pagi hari ini. Untuk penutup dan kita juga udah mau ke jam 11 ya, jam 11 pagi. Apakah ada hal yang ingin Bapak Awal sampaikan untuk menutup perbincangan kita pada pagi hari ini, Pak? Oke, baik, Mbak. Barangkali serta teman-teman petani ini perlu kemudian memperhatikan bukan hanya soal-soal makro atau soal yang luas, tapi soal yang mikro tadi, yang saya sudah sebutkan. Tanah yang kaya akan mikroorganisme itulah sebetulnya tanah yang kita butuhkan untuk menopang kehidupan dan sebagainya. Tanah yang kaya ini harus kita hindarkan. Tanah yang kaya akan mikroorganisme inilah yang harus kita jaga, kita hindarkan dari paparan pestisida, pupuk kimia, karena dia akan memproduksi gizi yang sehat, yang bagus bagi semua, bagi petani maupun bagi siapa saja. Dan saya teringat pernyataan Dr. Ryu, salah satu dokter yang menekuni neuroscience itu, katanya, juga seorang ahli saraf, 1 generasi terakhir ini kecerdasan kita itu sangat menurun, dari 109, sekian itu turun menjadi 90, sekian. Menurut dia, 1 generasi berikutnya kalau tidak ada upaya mencegah, itu kita akan sekelas gorila atau simpanse. Tinggal kecerdasan kita akan lebih. Dan saya yakin paparan pestisida yang kita makan dan makanan yang kita makan itu dan pupuk kimia itu berkontribusi mengubah, menurunkan kecerdasan kita, mengubah kita secara genetik menjadi manusia yang memiliki kecerdasan yang menurun seperti itu.
Nah, menurut saya maka ini harus dicegah dengan mengembalikan kita juga pertanian kita ke pertanian alami yang menjaga ekosistem mikro yang kaya akan mikroorganisme itu. Saya kira itu yang statement terakhir saya. Baik, terima kasih Pak Awal. Ini menarik sekali ya, penutup dari Pak Awal bahwa kecerdasan individu atau seseorang itu dipengaruhi oleh makanan gitu ya. Terlihat bahwa ada beberapa studi yang menyatakan bahwa dari pola konsumsi makanan tidak sehat itu menurunkan daya kecerdasan dari manusia itu sendiri. Terima kasih kepada para pendengar yang telah menemani kami di podcast Bina Desa TV terkait Hari Tanpa Pestisida Kimia. Kami ucapkan terima kasih dan berjumpa lagi pada podcast-podcast selanjutnya. Bye-bye, terima kasih.